Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah sudinya menyempatkan diri untuk melihat hasil presentasi kami dari kelompok 10 dengan judul Konflik dalam Organisasi yang akan dibawakan oleh pemateri yang pertama Muhammad Isa, Sadli, Dia Kartika Ritonga. Kepada pemateri kami persilakan. Baik, terima kasih kepada saudara Sadli. Langsung saja saya mempresentasikan konflik organisasi. Pengertian konflik berasal dari kata kerja Latin yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuat tidak berdaya. Konflik juga dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih, atau kelompok yang memiliki tujuan kepentingan yang berbeda. Konflik adalah suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya. Organisasi dengan kenyataan apa yang diharapkan. Menurut Gibson, hubungan selain dapat menciptakan kerjasama, hubungan saling tergantung dapat pula melahirkan konflik. Hal ini terjadi masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri-sendiri dan tidak bekerja sama satu sama lain. Penyebab terjadinya konflik. Konflik tidak terjadi secara mendadak tanpa sebab dan proses, akan tetapi melalui tahapan tertentu. Ada 3 tahap. 1. Peristiwa sehari-hari ditandai adanya individu merasa tidak puas dan jengkel terhadap lingkungan kerja. Perasaan tidak puas kadang-kadang berlalu begitu saja dan muncul kembali saat individu merasakan adanya gangguan. 2. Adanya tantangan. 3. Timbulnya pertentangan. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sebab-sebab timbulnya konflik. Setiap terjadinya konflik, pasti ada penyebab dan dasarnya untuk konflik itu terjadi. Kemudian, secara umum, suatu konflik dapat terjadi karena masing-masing pihak dan salah satu pihaknya merasa dirugikan. Ketika kerugian inilah yang bukan hanya bersifat material, namun bersifat non-material. Untuk dapat mencegah konflik ini terjadi, maka pertama-tama kita harus mempelajari sebab-sebab terjadinya konflik. Yang pertama itu adalah perbedaan pendapat, di mana suatu konflik dapat terjadi karena perbedaan pendapat, di mana masing-masing pihak merasa dirinya paling besar, paling benar, paling tepat, sehingga perbedaan tersebut sangat tajam dari satu sama lain. Kemudian yang kedua adalah salah paham, di mana salah paham ini juga merupakan salah satu timbulnya atau munculnya konflik. Misalnya tindakan seseorang mungkin tujuannya baik, tapi ketika disampaikan, maka itulah menjadi salah paham. Kemudian ketiga, salah satu dari kedua belah pihak merasa dirugikan. Tindakan salah satu ini mungkin dianggap merugikan yang lain, atau masing-masing merasa merugi atau dirugikan oleh pihak yang lain. Sudah tentu seorang yang dirugikan merasa kurang enak, kurang nyaman. Itulah yang malah membuat mereka membenci satu sama lain. Kedua, perasaan yang terlalu sensitif. Perasaan yang terlalu sensitif ini mungkin adalah wajar, tetapi bagi pihak lain itu dianggap merugikan. Kemudian ada juga jenis-jenis konflik. Konflik ada berbagai macam jenisnya, di mana setiap pakar konflik memiliki pandangan atau pendapatnya mereka masing-masing. Ada 3 jenis, yaitu konflik dari diri individu itu sendiri. Yang kedua, konflik antar individu. Yang ketiga, konflik individu dengan institusi. Konflik ini menjadi berbeda jika dilihat dari segi perspektif organisasi, di mana menurut James A. F. Stone dan Charles Wackett dikenal ada 5 jenis konflik.
Yang pertama itu konflik intrapersonal, yaitu konflik yang seseorang dengan dirinya sendiri. Konflik ini terjadi bila waktu yang sama orang itu memiliki dua keinginan, tetapi tidak dapat terpenuhi secara langsung atau sekaligus. Yang kedua, konflik interpersonal adalah pertentangan antara seseorang dengan orang lain karena pertentangan kepentingan atau keinginan masing-masing. Kemudian yang ketiga, ada konflik antar individu dan kelompok. Hal ini sering berhubungan dengan cara individu menghadapi tekanan-tekanan untuk mencapai informasi. Kemudian yang keempat, konflik antar kelompok dengan organisasi yang sama. Konflik ini merupakan tipe konflik yang banyak terjadi di organisasi. Kemudian yang terakhir adalah konflik antar organisasi. Contohnya seperti bidang ekonomi di mana negara-negara Amerika Serikat dan negara lain dianggap sebagai sebuah konflik. Beberapa materi mengenai konflik dalam organisasi sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Yang selanjutnya akan saya jelaskan mengenai dampak konflik. Konflik merupakan sesuatu yang harus ditakutkan, tetapi merupakan suatu hal yang perlu untuk dikelola agar dapat memberikan kontribusinya bagi pencapaian tujuan organisasi. Konflik dikelola dengan baik, maka konflik dapat mendukung percepatan pencapaian tujuan organisasi. Konflik sesungguhnya dapat menjadi energi yang kuat jika dikelola dengan baik, sehingga dapat dijadikan alat inovasi. Akan tetapi sebaliknya, jika tidak dapat dikendalikan, mengakibatkan kinerja organisasi. Ada dua bagian yang harus kita ketahui dalam dampak konflik. Yang pertama, dampak konflik positif. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk menyelesaikan konflik menyebabkan orang mencari jalan untuk mengubah cara-cara berlaku dalam hal melaksanakan tugas-tugasnya, mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, proses penyelesaian konflik dalam merangsang timbulnya perubahan positif dalam organisasi yang bersangkutan, memberikan perubahan positif dalam organisasi yang bersangkutan atau yang berkeperluan. Yang ketiga, menintroduksi konflik secara sengaja ke dalam pengambilan keputusan. Maksudnya di sini adalah memberikan keputusan yang benar dan baik pada konflik tersebut. Yang kemudian kita masuk ke dalam konflik sebagai negatif. Jika dapat dikendalikan, konflik mengakibatkan kinerja rendah. Hal ini senada juga diungkapkan oleh Deddy Booth 1983 yang dikutip oleh Denny Koswara bahwa selain mempunyai nilai positif, konflik juga memiliki kelemahan. Yang pertama, konflik dapat menimbulkan perasaan tidak enak sehingga menghambat komunikasi. Tidak enak maksudnya di sini perasaan yang tidak mudah untuk diungkapkan pada seseorang yang telah terjadi konflik. Yang kedua, konflik dapat membawa organisasi ke arah disintegrasi. Yang ketiga, konflik menyebabkan ketegangan antara individu atau kelompok. Maksud di sini ketegangan adalah sama seperti yang pertama, yaitu merasa tidak enak atau bahasanya tidak segan untuk mengungkapkan apa yang diutarakannya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Yang selanjutnya akan saya berikan kepada moderator. Sekian hasil presentasi kami, kurang dan lebih kami mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video dari kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.